Halo rekan-rekan suprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia auditing. International Standard on Auditing yang diadopsi oleh Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, pada intinya berisikan bahwa audit tersebut berbasis pada resiko. Makanya sering disebut dengan risk-based audit. Penilaian resiko bukan hanya dilakukan pada tahap pre-engagement, namun masuk pada tahap pre-planning sampai dengan saat audit lapangan. Dalam SA 315, auditor diamanatkan untuk melakukan pengidentifikasian dan penilaian risiko agar terhindar dari RMM, Risk Material Misstatement, atau kesalahan penyajian yang sifatnya material. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan tentang SA 330 yang berisikan respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. SA 330 tersebut merupakan jawaban, merupakan respon atas 315 yang telah kita nilai sebelumnya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda pada kolom yang tersedia. Saya ucapkan happy learning bagi kita semua. Halo rekan-rekan semua, nama saya Khairunisa dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai standar audit nomor 330 yang mengatur tentang respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang SA 330 ini, ada baiknya kita membahas sedikit ya tentang SA 330 ini apa sih sebenarnya. Nah, SA 330 ini ruang lingkupnya adalah mengatur ataupun berisi tentang aturan terkait tanggung jawab auditor untuk merancang dan menerapkan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya sudah kita bahas di SA 315. Nah, untuk tanggal efektifnya sendiri sama seperti SA yang lain ya. SA 330 ini berlaku efektif 1 Januari 2013 untuk perusahaan emiten dan 1 Januari 2014 untuk perusahaan non-emiten. Oke, tujuannya apa sih SA 330 ini ada? Nah, tujuannya adalah untuk membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berkaitan dengan penilaian risiko salah saji material. Nah, lebih detail lagi, SA 330 ini membantu auditor dalam pendesainan ataupun perancangan dan penerapan respon yang tepat terkait dengan risiko yang sudah kita assess sebelumnya. Oke, definisinya. Di SA 330 ini ada dua prosedur yang akan detail kita bahas. Yang pertama itu adalah prosedur substantif ataupun uji substantif. Nah, itu gunanya adalah untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Nah, itu terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Selanjutnya ada prosedur pengendalian yang juga dibahas di SA 330. Nah, itu gunanya adalah untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah ataupun mendeteksi dan mengoreksi salah saji material pada tingkat asersi. Nah, kita masuk ke proses risk assessment ya. Mungkin di SA sebelumnya sudah dibahas, tapi kita akan refresh sedikit. Nah, penilaian resiko itu dilakukan di 3 tahap, yaitu pra-penugasan, perencanaan audit, dan prosedur pelaksanaan risiko. Oke, sebelum pra-penugasan kita nilai risikonya. Apakah risikonya bisa diterima ataupun dimitigasi oleh auditor ataupun tidak. Nah, outputnya adalah kita harus memutuskan apakah kita menerima ataupun menolak penugasan. Kalau misalnya risikonya bisa kita terima, oke, penugasannya akan kita terima. Kalau resikonya kita rasa terlalu tinggi untuk kita mitigasi ataupun kita respons nantinya, auditor berhak untuk menolak penugasan. Nah, jika penugasan ataupun laporan keuangan tersebut kita terima untuk diaudit, kita harus lakukan perencanaan. Nah, perencanaannya seperti apa sih? Secara garis besar itu adalah aktivitas tentang penyusunan strategi audit secara menyeluruh dan rencana audit. Itu dibahas di SA 300. Nah, lebih lanjut lagi setelah kita merencanakan audit, kita juga harus melaksanakan prosedur penilaian risiko ataupun risk assessment. Itu apa sih teman-teman? Itu berisi tentang aktivitas identifikasi ataupun penilaian RSSM atau risiko salah saji material dengan prosedur pemahaman entitas. Nah, di sini ada kata-kata kunci yang perlu kita ingat ya dalam kegiatan risk assessment ini. Yang pertama adalah lihat faktor independensi kita.
Yang kedua, kita harus lihat juga materialitasnya, diskusi dengan tim audit dan penyusunan strategi audit. Yang ketiga itu kita juga harus menilai terkait risiko bisnis dan fraud ataupun kecurangan dan juga risiko-risiko signifikan dari objek pemeriksaan kita. Lebih lanjut lagi, kita juga harus merancang ataupun melihat implementasi pengendalian internal di perusahaan ataupun entitas seperti apa. Lebih lanjut lagi, outputnya adalah kita menilai risiko salah saji material di tingkat laporan keuangan pada level asersi. Oke, tadi kan sudah risk assessment, sekarang kita adalah menanggapi risiko ataupun risk response. Ada dua ya. Yang pertama itu kita merancang tanggapan menyeluruh dan dengan penyusunan prosedur audit yang tepat atau penlanjutan. Di sini kita harus bisa membuat tanggapan yang tepat terkait dengan risiko salah saji material yang sudah kita nilai sebelumnya. Outputnya adalah kita sebisa mungkin ataupun seyogyanya dapat melahirkan strategi menyeluruh terkait tanggapan atas rencana audit yang berkaitan dengan risiko salah saji material yang dinilai ke prosedur-prosedur terkait. Jadi setelah RSSM ataupun risiko salah saji itu kita nilai, kita buat prosedurnya dan sebisa mungkin prosedur audit ini dapat menjadi respon yang tepat untuk kita memitigasi ataupun menanggapi resiko yang terjadi di laporan keuangan yang telah kita nilai sebelumnya. Nah, kita juga harus mengimplementasikan tanggapan terhadap resiko salah saji yang dinilai, kita turunkan ke tingkat risiko audit yang dapat kita terima, serendah mungkin ya, sebisa mungkin itu sangat bisa kita terima, sangat bisa ditolerir. Nah, outputnya adalah kita melihat ataupun mengakses nantinya pekerjaan yang dilaksanakan, temuan auditnya seperti apa. Untuk level yang lebih tinggi, supervisor juga harus bisa mensupervisi stafnya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan risk response yang kita susun sebelumnya. Dan kita juga harus mereview kertas kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan pemeriksaan. Oke. Tadi sudah penanggapan risiko, sekarang kita masuk ke pelaporan risiko ataupun risk reporting. Nah, ini apa aja sih yang ada di kegiatan pelaporan risiko atau melaporkan risiko ini? Yang pertama itu adalah faktor risiko baru dan prosedur auditnya seperti apa. Yang kedua itu adalah perubahan materialitas. Jadi ketika kita melakukan pelaksanaan pemeriksaan, ada kalanya materialitas itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kondisi yang kita temukan di lapangan seperti apa. Kita juga harus mengkomunikasikan temuan audit, baik itu dengan tim perikatan ataupun tim manajemen entitas. Dan yang terakhir, kita harus memiliki kesimpulan yang memadai atas prosedur audit yang dilaksanakan. Lebih lanjut lagi nih, dari langkah-langkah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kita harus evaluasi bukti audit. Apakah cukup ataupun mendukung untuk kita mengakses resikonya seperti apa. Nah, kalau misalnya evaluasi bukti audit nih, bukti auditnya nggak cukup, kita bisa lakukan pekerjaan audit tambahan yang diperlukan. Jadi itu juga bagian dari modifikasi prosedur yang kita perlukan untuk mendapatkan bukti yang memadai. Nah, jika kita rasa bukti auditnya udah cukup nih, pekerjaan udah selesai, kesimpulan sudah didapat, kertas kerjanya juga sudah memadai, kita lakukan penyusunan laporan atau mungkin yang lebih dikenal dengan istilah reporting ataupun kita menyusun laporan audit. Nah, setelah laporan audit kita susun, kita rumuskan opininya sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan, lalu kita terbitkan LAI itu ataupun LAI yang berisi opini itu akan berisi nomor LAI, isi LAI-nya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di format-format laporan auditor independen. Dan terakhir kita lengkapi dengan tanda tangan LAI yang itu ditandatangani oleh partner ataupun person in charge atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Oke, lebih lanjut tentang risk response ya. Ini di ISA 330.3. Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang resiko salah saji material yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yang tepat terhadap resiko tersebut. Nah, jadi 330 ini sebenarnya adalah gimana sih auditor itu merespons resiko yang sudah kita nilai sebelumnya, apakah sudah tepat responsnya dengan resiko yang kita nilai sebelumnya, apakah nantinya prosedur yang kita susun sebagai tanggapan atas resiko tersebut dapat memitigasi ataupun menjadi langkah yang tepat untuk kita mengatasi ataupun menilai resiko tersebut. Nah, auditor perlu melakukan dua hal nih.
Yang pertama adalah menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Yang kedua, auditor juga perlu untuk mengembangkan prosedur audit responsif, yaitu adalah prosedur audit yang menanggapi resiko yang dinilai. Nah, jadi dua langkah itu tidak terpisahkan ya. Jadi setelah kita nilai resiko bawaannya pada level laporan keuangan dan asersi, kita juga harus susun prosedur audit yang dapat menjadi istilahnya counter dari resiko yang sudah kita nilai sebelumnya. Nah, untuk rencana auditnya sendiri itu harusnya ataupun seidealnya itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua adalah menangani area laporan keuangan yang material. Yang ketiga itu berisi sifat, luas, dan saat prosedur ataupun jadwal prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Lebih lanjut lagi mengenai menilai risiko kesalahan penyajian material ataupun risiko salah saji material ya. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada level laporan keuangan dan asersi seperti yang kita katakan ataupun bahas sebelumnya. Nah, lebih lanjut lagi risiko kesalahan penyajian yang diidentifikasi dan dinilai tersebut harus didokumentasikan. Jadi setelah kita nilai, kita assess risknya, kita dokumentasikan. Itu disebutkan di SA 315 paragraf 32C. Nah, risiko salah saji material ini cara hitungnya seperti apa sih? Nah, rumus general ataupun rumus defaultnya adalah risiko bawaan ataupun risiko pengendalian. Atau istilahnya secara formula itu RSSM ataupun RMM sama dengan IR dikali dengan CR. Oke, di sini juga kita akan tampilkan ya tabel risiko kesalahan penyajian material. Jadi setelah rumus IR kali CR itu kita kali, kita nilai apakah dia tinggi, high, medium, atau low, atau rendah. Di sini ada tabelnya ya, jadi sudah by rumus. Oke, kita juga harus merancang respons audit yang efektif. Nah, seperti teman-teman bisa lihat nih di slide itu risknya itu ada di level laporan keuangan dan level asersi. Mungkin sudah kita bahas sebelumnya ya, jadi ini by gambar saja. Nah, setelah risk ataupun risiko yang kita nilai itu baik pada level laporan keuangan ataupun asersi, kita lihat respons auditor seperti apa. Seyogyanya ataupun seidealnya auditor itu harus merespons secara di dua level. Yang pertama adalah overall response, yang kedua adalah further audit procedures. Jadi overall response itu berisi professional skepticism, dan juga kita secara overall juga harus melihat ataupun mengassign staff-staff yang istilahnya capable untuk penugasan tersebut agar risikonya dapat kita mitigasi. Nah, kita juga harus mensupervisi staffnya secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi, kita juga harus mengevaluasi accounting policy ataupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan terkait dengan risikonya. Kita juga harus melihat saat, waktu, dan jadwal, serta hal-hal ataupun variabel-variabel yang mungkin menjadi variabel yang tidak bisa kita kontrol pada saat perencanaan. Kita harus juga mitigasi. Yang terakhir, kita juga harus menyusun ataupun merencanakan prosedur lanjutan jika diperlukan. Nah, di level prosedur lanjutan ataupun further audit procedures itu ada dua ya. Yang pertama adalah prosedur substantif dan yang kedua adalah test of control ataupun uji pengendalian. Nah, di prosedur substantif itu kita bagi lagi, kita kerucutkan menjadi dua sub uji. Yang pertama adalah uji detail dan yang kedua adalah prosedur analitis substantif. Diharapkan auditor's response ataupun respons auditor ini dapat menghasilkan bukti-bukti audit yang memadai untuk menurunkan ataupun mengurangi risiko audit sampai ke tahap ataupun tingkat yang dapat ditoleransi. Nah, lebih lanjut lagi ya, dalam menilai risiko audit perlu diperhatikan bahwa dalam risiko salah saji material ada juga risiko terdeteksi salah saji material tersebut ataupun lebih dikenal atau lebih populer ya dengan istilah detection risk atau risiko deteksi. Mungkin teman-teman juga kalau lihat di rumus itu nama variabelnya adalah DR. Nah, rumusnya apa sih? DR itu adalah AR ataupun audit risk dibagi dengan IR dikali CR. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, DR ini sebenarnya adalah AR dibagikan dengan RMM ataupun resiko salah saji material. Nah,
DR ini sebenarnya kalau mau diuji itu dilakukan dengan uji substantif. Lebih lanjut lagi kalau kita mau menjelaskan terkait dengan rumusnya, test of control ataupun uji pengendalian itu digunakan sehubungan dengan assessment atas control risk, assessment dan respons atas control risk. Nah, ini kita bahas sedikit juga ya terkait respons atas risiko kecurangan ataupun adanya indikasi-indikasi fraud dalam laporan keuangan yang kita audit. Nah, risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Kita ambil contoh ya. Contoh responsnya itu gimana sih? Nah, yang pertama itu kita adalah lakukan substantive analytical review procedure. Jadi kita lakukan prosedur analitis yang mungkin sehubungan dengan akun yang ada risiko kecurangannya, dalam konteks ini adalah pengakuan pendapatan. Nah, kita lakukan juga uji cut-off ataupun uji pisah batas untuk melihat apakah pengakuan pendapatannya sudah sesuai dengan pelaksanaan pendapatan pada periode yang berjalan. Lebih lanjut lagi kita juga harus uji pemenuhan syarat-syarat spesifik pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di sini kita ambil contohnya itu PSAK 72 sebagai standar akuntansi yang relevan. Nah, kita juga harus konfirmasi ke konsumen terkait dengan persyaratan kontrak. Ini relevan dengan PSAK 72 yang baru ya. Mungkin teman-teman kalau sudah update dengan informasi tersebut, jadi PSAK 72 itu adalah pendapatan berbasis kontrak. Jadi alangkah baiknya konfirmasi ke konsumen terkait dengan persyaratan kontrak-kontraknya seperti apa, agar kita bisa assess juga pengakuan pendapatnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke respons atas resiko kecurangan terkait dengan resiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Jadi kita misalkan jika manajemen tidak melakukan kontrol yang baik terhadap kendali di entitas. Nah, gimana sih cara respons atas risiko kecurangannya? Yang pertama adalah kita menguji ketepatan entry jurnalnya yang tercatat dalam buku besar dan penyesuaian-penyesuaian lain yang sekiranya dilakukan pada periode pemeriksaan ataupun periode pelaporannya yang dibuat untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam hal ini auditor harus melakukan 3 hal. Defaultnya ya, tapi bagi teman-teman kalau misalnya nantinya akan melakukan prosedur-prosedur yang tidak ada di slide ini juga tidak masalah selama itu relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, oke, kembali lagi. Terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen ini, auditor harus yang pertama adalah mewawancarai individu yang terlibat ataupun individu-individu terkait dengan proses pelaporan keuangan tersebut. Yang kedua, kita secara random ya ataupun by sampling kita memilih entry jurnal dan penyesuaian yang kita rasa berisiko, dan akhirnya kita harus mempertimbangkan apakah perlu dilakukan pengujian terhadap entry jurnal dan penyesuaian lain sepanjang periode laporan keuangan. Nah, lebih lanjut lagi, auditor juga harus menelaah estimasi akuntansi. Kita harus mengevaluasi apakah pertimbangan-pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam memasukkan estimasi akuntansi tersebut dalam laporan keuangan, gimana sih pertimbangannya, apa saja kita evaluasi, kita analisis atau analisa, dan kita juga harus melakukan penelaahan retrospektif atas pertimbangan dan asumsi manajemen yang terkait dengan estimasi akuntansi signifikan yang tercermin dalam laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai benchmark. Jadi siapa tahu ada istilahnya pengendalian manajemen yang mungkin tidak baik dan tercermin pada laporan keuangan, kita juga harus berkaca ke tahun sebelumnya. Gimana sih penerapannya? Apa saja perbedaannya dengan tahun ini? Apakah ada peningkatan risiko ataupun penurunan risiko? Nah, bagi transaksi signifikan di luar aktivitas bisnis entitas yang normal, atau sebaliknya ya, aktivitas-aktivitas transaksi yang tidak biasa, berdasarkan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya, serta informasi lain yang diperoleh selama audit, auditor harus mengevaluasi ataupun melakukan penelaahan. Apakah dasar bisnis yang ada ataupun yang kurang atau tidak ada atas transaksi tersebut, menunjukkan bahwa transaksi tersebut mungkin telah dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan ataupun untuk menyembunyikan terjadinya penyalahgunaan aset ataupun akun-akun tertentu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita elaborasi lagi ya, auditor harus melihat nih, apa sih ataupun ada nggak ya transaksi-transaksi yang nggak biasa ataupun nggak normal pada periode laporan keuangan. Kita harus lihat nature dari transaksi itu apa sih, apakah ini memang transaksi bisnis atau tidak, apakah ada risiko kecurangan atau tidak di dalamnya. Nah,
Lebih lanjut lagi, ataupun kita kembali lagi ke SA 315 ya, terkait penentuan luas pengujian, mau sejauh apa sih? Nah, penentuan luas pengujian antara lain akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah materialitas, lebih lanjut lagi ini adalah materialitas pelaksanaan ataupun performance materiality. Yang kedua itu adalah resiko yang dinilai. Dalam konteks ini adalah resiko salah saji material ataupun RSSM, dan tingkat asuransi yang ingin diperoleh auditor, yakni confidence level dari prosedur audit lanjutan yang sudah kita rancang. Nah, terkait dengan penentuan luas pengujian ini, auditor dapat memilih semua unsur pemeriksaan ataupun 100%. Auditor juga boleh memilih unsur tertentu, dan auditor dapat menggunakan sampling audit karena mungkin seperti yang teman-teman semua tahu, sekarang kita adalah risk based audit ya, kita bisa menggunakan sampling audit sesuai dengan signifikansi akun tersebut. Oke, saya rasa sekian terkait sesi sharing kita tentang SA 330. Adapun referensi yang saya gunakan untuk penyusunan bahan materi kali ini adalah SA 330 yang dikeluarkan oleh IAPI dan PPT ataupun presentasi IAPI mengenai dengan auditing yang disusun oleh Suhartono, Bapak Suhartono CPA. Saya rasa itu saja terkait dengan sesi sharing kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.